Ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now. Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is a miracle? Juga setan-setan takluk kepada siapa? Bukan kepada Yesus. Takluk kepada kami 70 murid demi nama Yesus. Memang setan-setan tidak akan takluk kepada murid-murid kalau bukan nama Yesus. Berarti yang berkuasa, berotoritas di sini adalah nama Yesus. Jadi Rasul Petrus juga memakai nama Yesus. Dengan keyakinan seperti inilah orang-orang percaya sepanjang sejarah segala abad tetap meyakini kuasa nama Yesus adalah kuasa yang menghadirkan mujizat, kesembuhan, kelepasan. Terlebih utama adalah nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ulasan terkait dengan topik Ustadz ini iri dengan pendeta dan pastor terkait mujizat kesembuhan in Jesus name. Untuk lebih jelasnya mengingatkan kita kembali, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now. Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is a miracle? Sementara kita di Islam itu istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat. Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulama, atau syekh yang bisa melakukan mujizat. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengulang sedikit pernyataan dari ustadz kita yang satu ini. Beliau berkata, ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian. Dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now. Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is miracle? Saya sudah membahasnya di bagian pertama dengan dasar Alkitab. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikannya. Dan supaya memiliki pengertian pemahaman yang utuh lengkap, silahkan sediakan waktu untuk menonton sampai tuntas. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa kuasa nama Yesus adalah kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Ada banyak hal yang akan terjadi ketika mempercayai kuasa nama Yesus. Ini bukan terlalu lebay. Bukan terlalu berlebihan, bukan terlalu ketinggian. Dan ini bukan suatu sikap watak karakter yang sombong. Kuasa nama Yesus in Jesus name benar-benar menghadirkan dan menyatakan mujizat serta kuasanya yang ajaib. Tapi ingat, bukan suka-suka kita, tapi terjadi menurut kehendak dan keinginan kemauan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara dengan membacakan Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kepada ustadz yang terhormat dan juga kepada orang-orang yang berkeyakinan lain,
saya mau sampaikan. Ini data dan fakta Alkitab yang orang-orang Kristen percayai. Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu, kepada para rasul di waktu itu, sesungguhnya, ini garansi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, aminnya biasa di belakang. Tapi kalau Yesus berbeda, ini perlu terbuka mata hati, mata rohani kita. Amin kita di belakang, selesai berdoa, di dalam nama Yesus, amin. Kalau Yesus, aminnya di depan. Sesungguhnya, sungguh-sungguh, ya, pasti, yakin. Barang siapa percaya kepadaku, perhatikan. Ini ayat yang sangat eksplisit. Barang siapa percaya kepada Yesus, barang siapa percaya dalam nama Yesus, barang siapa. Ini tidak berlaku hanya di zaman para rasul. Ini sekaligus meluruskan pernyataan dari ustadz kita ini. Bukan hanya terjadi di zaman Yesus atau di zaman para rasul. Zaman sekarang pun mujizat masih terjadi. Itu sebabnya Ibrani 13 ayat 8 jelas berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bukan hanya doktrin ajaran tentang Yesus yang tidak berubah. Tetapi saya yakin dan percaya, baik kasih, kesetiaan, kebaikan, dan kuasanya masih tetap berlaku sampai saat ini. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapa saja, termasuk para rasul saat itu yang mendengarkan langsung pernyataan ini, termasuk juga kepada saudara dan saya, kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan, pastor, pendeta, penatua, gembala, adalah sangat keterlaluan dan merupakan sebuah pikiran yang tertutup ketika orang-orang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak percaya dengan ayat ini. Tetapi perlu saya ingatkan dengan tegas, ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus yang tidak boleh dialihkan kepada yang lain. Apa itu? Pekerjaan penebusan, penyelamatan, mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Itu hanya satu-satunya dilakukan oleh Yesus. Dan atas dasar itulah akan terlihat dengan jelas Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bahkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit selain di dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaannya, pekerjaan-pekerjaan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus selama 3,5 tahun pelayanan di dunia ini? Tentunya kita bisa melihat itu dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit kelemahan, mempedulikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kesulitan, dan kekurangan. Itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, harus, bukan alternatif, bukan pilihan, bukan kalau mau, kalau rindu, kalau tergerak. No, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, berarti kita mengikuti jejak Kristus. Melakukan apa yang dikerjakan oleh Kristus.
Saya sudah jelaskan tadi ya, tidak terkait dengan mati di kayu salib. Karena hanya Yesus yang layak dan pantas melakukan itu. Dia adalah utusan Bapa. Tapi jangan lupa, berbeda dengan utusan lain. Firman Tuhan berkata, dia keluar dan datang dari Allah dan menjadi manusia. Ini utusan di atas segala utusan. Nabi di atas segala nabi dan rasul di atas segala rasul. Karena dia keluar dan datang dari Allah. Kenapa ada kata keluar? Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, maka itu adalah kehendak Yesus. Itu adalah kemauan Yesus. Itulah hal yang menyenangkan hati Yesus. Dan kita sedang menjalankan perintah Yesus. Yohanes 14 ayat 12 bagian berikutnya berkata, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Daripada apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam konteks inilah saya melihat ada oknum tertentu yang mengaku diri sebagai pengajar, pendeta, hamba Tuhan, teolog, gelar master, doktor, tetapi tidak percaya ayat ini. Mengerikan kalau seperti itu. Emang ada juga kadangkala yang memang berbeda, saudaraku. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Daripada apa? Dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Ini bukan mengalihkan orang Kristen dari Tuhan kepada pekerjaan-pekerjaan besar. Kenapa? Nanti di ayat berikutnya akan lebih jelas. Semua ini kita lakukan untuk memuliakan dan menyenangkan Yesus. Karena otoritas, kuasa adalah milik Yesus, sumbernya Yesus, dan dianugerahkan kepada orang-orang percaya melalui Roh Kudus yang meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan kita, memampukan kita untuk menjadi saksinya yang efektif, efisien, optimal, maksimal di tengah-tengah dunia. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar ini bisa diartikan secara luas dan mendalam. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bisa diartikan ruang lingkupnya lebih luas. Dan saat ini saya pikir ini merupakan bagian dari penggenapan firman Tuhan yang dikatakan Yesus. Saat ini saya bicara, jaraknya jauh dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tapi berita ini, firman ini, apa yang saya utarakan pada kesempatan ini, sampai di tempat di mana Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan dan mendengarkan. Ini pekerjaan yang lebih besar. Di zaman Yesus tidak ada seperti ini. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bisa diartikan jumlah orang yang semakin banyak dengan jumlah penduduk yang semakin banyak. Jenis sakit penyakit pun makin banyak. Maka dibutuhkan mujizat yang semakin banyak, kesembuhan yang semakin banyak, demi mempertontonkan kuasa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Maka dari ayat ini secara implisit bisa terlihat bahwa mujizat itu bisa makin sering terjadi oleh karena makin banyaknya orang yang membutuhkan karunia, keajaiban, mujizat, dan kesembuhan. Di mana tidak masuk akalnya Bapak Ibu Saudara? Saya lanjutkan ayat berikutnya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Dalam konteks kekristenan, kata minta, kamu mohon, kamu doakan, kamu serukan dalam nama Yesus. Apa jaminannya? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yesus akan mengerjakannya. Yesus akan menjawabnya. Karena diminta dalam nama Yesus. Atau in Jesus' name. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Penekanan, penegasan, konfirmasi ulang.
Meminta kepada Yesus dalam nama Yesus, Yesus melakukannya. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, Yesus melakukannya. Yesus menjawabnya, Yesus mengabulkannya, Yesus menerimanya. Jadi kalau ustadz kita yang satu ini berkata, ekspektasi orang-orang Kristen terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian. No, tidak. Karena memang itu data dan fakta Alkitab yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Yang mana kuasa Yesus, mujizat Yesus, perbuatan Yesus, keajaiban Yesus masih tetap berlaku sampai sekarang. Bahkan Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Perhatikan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Jelas sekali. Apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Diberikan Bapa kepada kita. Karena apa? Karena meminta dalam nama Yesus. Saya lanjutkan kembali Bapak Saudara. Lukas 10 ayat 17. Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat, tetapi saya tunjukkan beberapa saja untuk membuktikan kepada ustadz kita yang satu ini, kepada orang-orang berkepercayaan lain, termasuk juga untuk makin meneguhkan, menguatkan kita. Lukas 10 ayat 17 dikatakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, perhatikan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Juga setan-setan takluk kepada siapa? Bukan kepada Yesus. Takluk kepada kami, 70 murid. Takluk kepada murid-murid demi nama Yesus. Memang setan-setan tidak akan takluk kepada murid-murid kalau bukan nama Yesus. Berarti yang berkuasa, berotoritas di sini adalah nama Yesus. Setan-setan takluk kepada murid-murid. Ini 70 murid ya. Kan kelompok murid-murid itu ada 12, ada 70. Ke-70 murid ini disuruh Yesus berdua-dua untuk melayani. Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa. Setelah sudah selesai pelayanan, mereka melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Yesus. Mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama Yesus. Mari kita buka hati pikiran kita mengerti, memahami ayat ini. Sangat eksplisit, terang benderang. Apakah ini hanya berlaku bagi murid-murid? Apakah ayat-ayat ini hanya berkhasiat di zaman murid-murid saat itu? Saya tidak punya keyakinan pengertian seperti itu. Tetapi tetap masih berlaku sampai sekarang. Kalau kita melihat, menggali, mengeksplorasi, mengerti, memahami secara utuh firman Tuhan. Firman itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Meskipun ditulis oleh orang-orang berbeda, isinya ada kesatuan. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika membaca ayat ini terus terang saya jujur berkata, merinding Bapak Saudara. 2-3 orang berkumpul dengan sepakat dan sehati dalam nama Yesus. Di situ Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Coba kita buka hati pikiran kita. Biarkan Roh Kudus bekerja, meneguhkan, meyakinkan kita. Kita berkumpul 2-3 orang dengan sepakat dan sehati di dalam nama Yesus. Di situ Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ayat ini mendorong kita semua untuk membangun mesbah dan persekutuan, kekompakan, kesehatian, kebersamaan dalam keluarga. Karena ketika kita berkumpul dalam nama Yesus,
hal itu menghadirkan Yesus di tengah-tengah kita. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita yang berkumpul, berdoa dengan sepakat dan sehati, apakah dia akan tinggal diam? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Yesus hadir bukan untuk berpangku tangan. Ini saya bahasakan bahasa antropomorfis. Yesus hadir tidak tinggal diam. Tapi ketika kita berkumpul dengan sepakat, dengan sehati, berdoa bersama-sama, Yesus hadir. Dan ketika dia hadir, pasti dia menyatakan mujizat, kuasa, keajaiban, dan perbuatan yang besar. Kembali saya tunjukkan bagian firman Tuhan yang semakin mengingatkan, menyadarkan Bapak Ustadz yang satu ini, bahkan orang-orang yang berkeyakinan lain, termasuk meneguhkan, menguatkan, meyakinkan orang-orang Kristen. Bahkan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Coba saya tunjukkan untuk kita dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40. Dikatakan demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Coba perhatikan ini. Yohanes menyampaikan kepada Yesus, "Kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Meresponi pemberitahuan Yohanes kepada Yesus, justru Yesus menegur, "Jangan kamu cegah dia, jangan, gak boleh." Perkataan ini penting untuk didengar, diperhatikan, disoroti oleh orang-orang yang sering berkata bahwa apa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Rani Simon dan pendeta-pendeta karismatik yang memang hidup takut akan Tuhan ya, bukan motivasi lain. Berdoa dalam nama Yesus itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini orang yang tidak termasuk kelompok dari murid-murid Yesus. Yesus berkata, "Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Mengadakan mujizat demi nama Yesus, tetapi di saat yang sama mengumpat Yesus. Tidak seorang pun, kata Yesus. Dengan kata lain, oknum atau orang-orang tertentu yang diprotes oleh para murid, orang-orang yang memakai nama Yesus, meskipun mereka tidak termasuk kelompok para murid, yang dicegah dan dilarang oleh para murid saat itu. Ternyata Yesus berkata, jangan dicegah, biarkan dia melakukan itu. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini ingin memberikan penegasan kepada kita. Ketika orang-orang yang tidak termasuk kelompok murid yang 12 saat itu mengusir setan demi namaku, jangan segah. Karena siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Hal ini mau memberikan konfirmasi penegasan. Memakai nama Yesus dalam mengusir setan, mendoakan orang sakit, itu adalah sesuatu yang benar dan alkitabiah. Rasul Petrus pun pernah dalam sebuah kesempatan ingin masuk ke bait Allah, berdoa jam 3 sore. Ternyata di dekat pintu gerbang bait Allah diletakkan seorang yang sakit lumpuh sudah kurang lebih 38 tahun. Kelihatannya dari informasi itu, dari sejak dia lahir, dia tidak bisa berjalan. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, maka orang lumpuh ini yang seringkali meminta sedekah kepada orang-orang yang lalu lalang keluar masuk bait Allah. Petrus berkata, lihat kepada kami. Muncullah pernyataan yang sangat populer dan terkenal. Emas dan perak tidak kami punya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah.
Maka seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia berdiri, melonjak ke kirangan, dan memuliakan Allah. Hal itu juga membuat orang-orang melihat menyaksikannya menjadi takjub serta turut memuliakan Allah. Jadi Rasul Petrus juga memakai nama Yesus. Dengan keyakinan seperti inilah orang-orang percaya sepanjang sejarah segala abad tetap meyakini kuasa nama Yesus adalah kuasa yang menghadirkan mujizat, kesembuhan, kelepasan. Terlebih utama adalah nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Dikatakan demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, perhatikan baik-baik, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Seorang perempuan yang memiliki roh tenung, dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya mendapatkan penghasilan yang besar. Perempuan yang memiliki roh tenung ini suka mengganggu, merecoki pelayanan Paulus bersama dengan tim saat itu. Dia memang mengucapkan perkataan-perkataan yang kelihatannya baik, tetapi itu adalah ungkapan ejekan kepada Rasul Paulus dan tim yang sedang melayani saat itu. Tapi meskipun demikian, karena Rasul Paulus diberikan Tuhan kepekaan membedakan roh, dia tahu seluk-beluk dari perempuan yang memiliki roh tenung ini. Maka Rasul Paulus pun berkata, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Luar biasa sekali. Saudara dikasih Tuhan, setan-setan, roh tenung, iblis, kuasa kegelapan tunduk dalam nama Yesus. Dipatahkan, dikalahkan dalam nama Yesus. Dan jangan lupa, ini bukan terlalu lebay. Ini bukan terlalu berlebihan. Ini bukan terlalu ketinggian. Mujizat, keajaiban, kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul masih tetap berlaku sampai sekarang, sesuai dengan data fakta Alkitab yang sudah saya beberkan panjang lebar kepada setiap kita. Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus yang senantiasa bersama kita. Amin.